Dipersilakan kepada jamaah ikhwan untuk lebih rapat dan dekat lagi dengan sumber ilmu tempat duduknya. Silakan. Mari kita awali dengan surat Al-Fatihah. Fi bawakil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam. Langsung aja punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tidak ada kejadian yang kebetulan. Tidak ada kejadian sia-sia. Tidak ada kejadian tanpa hikmah. Tidak ada kejadian yang Allah tidak terlibat. Semua makhluk yang ada di jagad ini adalah ciptaan Allah. Semua makhluk yang ada adalah milik Allah. Semua makhluk yang ada diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bisa memberi manfaat tanpa izinnya, tidak juga bisa memberikan mudarat tanpa izinnya. Kejadian BTP itu singkatan dari Basuki Cahaya, P-nya tidak disebutkan. Dalam sidang kemarin bersikap kurang baik kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia yang juga Rais Amnya Nahdlatul Ulama. Ini dari ilmu tauhid terjadi dengan izin Allah. Dengan seperti ini
maka tampaklah akhlaknya kepada ulama, ancamannya yang ini membangkitkan giroh keislaman dari umat Islam. Ya seperti itulah Allah kalau mau membuka sesuatu akan terbuka, kalau Allah menutup akan tertutup. Kebohongan tidak ada bagi Allah, tidak ada yang bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbohong, orang tidak tahu, bukan karena kita jago berbohong, tapi karena Allah belum membuka. Kalau Allah membuka kebohongan kita, pasti terbuka. Kalau kebaikan apapun bentuknya, itu pasti karunia Allah. Seperti kita nih berkumpul sekarang, ini izin Allah, ini juga karunia Allah. Kalau Allah tidak nolong, kita tidak mau ke majelis taklim, tidak mau, karena nafsu tidak menyukai majelis taklim seperti ini. Kalau Allah tidak menolong, kita tidak akan sholat berjamaah, karena nafsu tidak suka sholat berjamaah. Nafsu maunya tidak sholat atau sholat sendiri di rumah. Nah jadi kalau kita berbuat kebaikan, kita harus yakin ini adalah karena Allah menolong kita. Ini izin Allah. Kalau lihatnya lurus, caranya benar, Allah ridho. Tapi kalau kita berbuat maksiat, itu pun izin Allah, tapi Allah tidak ridho. Tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Saya begini karena Allah saja yang tidak melindungi saya. Nah, itu salah. Saya tidak sholat karena Allah tidak membangunkan. Kalau Allah mau bangunkan, saya pasti bangun. Tidak boleh dosa diserahkan kepada Allah. Semua keburukan itu pasti pilihan kita. Jelas hadirin? Kita berbuat dosa juga izin Allah terjadi, tapi Allah tidak ridho, dan kita akan memikul akibatnya. Jadi kalau kita melihat, mendengar sesuatu pada diri maupun pada orang lain atau pada makhluk lain, selalu harus ingat Allah tuh terlibat dalam tanda kutip ya. Kalau baik itu karunia Allah, kalau buruk famin nafsik, dari pilihan keburukan dirinya sendiri. Tidak boleh kita menisbahkan keburukan kepada Allah. Kenapa saya ngambil uang? Karena izin Allah. Itu pilihan dia, karena sudah diilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah diilhamkan di hati kita mau berbuat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, mau berbuat kerusakan, keburukan, kejahatan atau kebaikan. Nah, kalau kita berbuat baik sekecil apapun, itu kita harus total meyakini ini adalah karunia Allah, hidayah taufik Allah. Kita sedekah, itu uangnya dari Allah. Ketemunya kita dengan kotak infak juga dengan izin Allah. Maunya kita bersedekah juga pertolongan Allah. Jadi kita harus menghilang, dan sepenuhnya adalah karunia Allah. Tapi kalau ada kotak infak kita tidak mau sedekah, kita harus akui ini saya yang pelit, ini saya yang enggak mau sedekah. Jelas hadirin? Nah begitulah. Jadi kalau ada keburukan, itu keburukan tidak datang dari Allah. Walaupun izin Allah terjadi, dia akan memikul dosanya. Apa cirinya kalau Allah ridho? Cirinya adalah secara syariat tidak ada pelanggaran, sesuai dengan aturan, dan hati pasti nyaman. Jadi kan Allah tahu nih ya, keriduan Allah itu ada pada niat dan cara yang Allah sukai. Kalau niatnya benar, caranya benar, itu salah satunya langsung dirasakan oleh kita.
pada waktu beramal itu ada nikmatnya. Pada waktu kita beramal dengan niat benar, cara benar, itu langsung ada kenikmatan sendiri dalam amal tuh. Enggak capek. Tapi kalau niat tidak benar, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, walaupun yang kita lakukan ini benar, tapi niatnya tidak benar, itu tidak nyaman itu. Si amal itu, perbuatan kita tuh enggak ada enaknya. Nolong orang tapi enggak ikhlas, nolong si nolong, di sini enggak nyaman. Karena kita menuntut pengakuan, menuntut ucapan terima kasih, menuntut penghargaan, menuntut balas budi. Jadi amalnya itu udah dikasih ciri oleh Allah, enggak nyaman. Nah, gimana kalau udah gitu enggak nyaman? Istighfar. Ciri yang paling khas sekali kalau amal kita ada yang tidak benar atau Allah tidak suka, itu tidak diberi kenikmatan dalam amalnya. Contoh sholat. Sholat itu kalau niatnya lurus dan benar kita lakukan, itu nikmat sholat itu. Nikmat sekali. Pasti betah tuh dengan sholat. Tapi kalau enggak benar, enggak ada nikmatnya itu sholat. Sama, zikir juga. Kalau zikir mulut zikir, tapi hati enggak ke Allah, enggak nikmat. Nyebut la haula wala quwata illa billah tuh enggak ada lezatnya. Tapi kalau pakai beneran gitu, niatnya bagus, caranya bagus, pasti nikmat. Sama doa juga. Kalau doa dengan niat yang bagus dan benar sungguh-sungguh, dan Allah pasti tahu kita mau doa, itu doa itu ada nikmatnya. Nikmat doa itu, hadirin. Tapi kalau enggak ya garing. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati, amin 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 amin. Enggak ada ruhnya, enggak ada nikmatnya. Ya begitulah. Cukup. Jadi kita harus mulai peka sekali ke hati kita. Kalau udah enggak enak, enggak nyaman, udah curiga nih, pasti ada yang enggak beres. Dan jangan cari kambing hitam. Pasti ini ada yang enggak beres pada saya nih. Saya niatnya enggak benar. Ada yang kelakuan enggak benar. Harus kerasa itu. Oh, enggak nyaman. Misal WA, BBM enggak dibalas, nyel ke sini. Kan BBM naik itu enggak enak. Tapi BBM enggak dibalas, ini masalah. Kenapa enggak enak? Karena ngarep-ngarep. Nyel di sini, kenapa enggak dibalas? Padahal enggak penting-penting amat. Hanya karena kita aja pengen dibalas. Enggak ada yang urgen, tidak merupakan keputusan nuklir atau sebagainya. Enggak. Hanya halo, assalamualaikum, udah online, contreng 2 biru, tapi ada tulisan juga, tapi enggak dibalas. Nyel ke sini nih, ke sini. Itu udah mesti tuh ada yang enggak beres. Gak apa-apa, enggak dibalas, gak apa-apa. Dunia baik-baik saja, benar? WA enggak dibalas, SMS enggak dibalas, karena kita bukan siapa-siapa, enggak urgent, gak apa-apa. Tidak ada kehancuran total sebuah negara. Tidak apa-apa. Emang harus seketika dibalas? Coba husnuzon. Oh, mungkin sedang menolong orang. Tapi itu online. Ya mungkin sedang diskusi dengan orang tuanya. Coba cari 1001 alasan berbaik sangka. Rasakan bedanya. Nyes ke hati. Sekarang ganti dengan suudon. Begitu ya. Aku bukan orang penting lagi bagimu. Apa ini? Seperti yang merasakan. Nyol ke sini. Nah, istighfar. Itu sinyal terkuat ada yang salah pada cara kita berpikir, berbuat, berniat.
Nah, orang yang paling peka di sini itu paling cepat melakukan perubahan. Orang yang nggak peka larut saja, ngarang terus. Gimana kalau gelisahnya nggak selesai? Ambil wudhu, sholat. Tapi saya sholat susah khusyuk. Lumayan, lebih baik sholat kurang khusyuk daripada tidak sholat, tidak ada khusyuknya ya. Siapa tahu dapatlah 30, 40. Kalau nggak sholat nggak dapat apa-apa sama sekali. Saya bukan ngajak sholat sembarangan, tapi Allah menghargai. Allah kan melihat kita lagi galau, tahu nggak? Allah lihat nggak kita ke tempat wudhu? Lihat nggak? Allah tahu sambil berwudu sambil tertekan karena dia mules ya. Wudu, gelar sejadah, Allah tahu lagi sedih. Allahu Akbar, tahu. Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, Maha menghargai sehalus apapun, sekecil apapun kebaikan hambanya. Jangan risau hadirin. Jangan jadi tidak sholat karena takut tidak khusyuk. Lakukan saja, berusaha sekuat tenaga. Khusyuk itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Paksakan ya. Itu nebusnya. Kalau galau terus istighfar, kalau masih belum juga ketebus, sholat. Dan sholatnya itu seperti membuka brankas satu-satu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dapat. Terus gitu. Seakan-akan gak ada yang lain. Satu-satu dituntaskan. Allahu Akbar. Sing bagus takbirnya. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Enak satu-satu. Klak. Lihat saja, rasakan ya. Mungkin bacaannya tidak panjang tapi enak. Allah nanti memberikan nikmatnya sholat. Sujud juga enak. Doa juga. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Wajburni, cukupi saya. Warfa'ni, angkat derajat saya. Warzuqni, dengan rezeki yang halal barokah. Wahdini, tuntun semuanya diri saya ini. Wa'afini, sehatkan, sembuhkan lahir batin saya. Wa'fu anni, hapus dunia akhirat semua dosa dan aib saya. Allahu Akbar. Nikmat. Nah gitu hadirin. Sebab gak ada yang bisa selesai tanpa pertolongan Allah. Gak ada apapun. Gak ada mikir jernih, gak ada ide, gak ada gagasan, gak bisa mengingat, gak bisa berkata, gak bisa ngambil keputusan. Kalau Allah gak nolong, gak ada. Makanya jangan sok pinter banyak mikir tapi lupa ke Allah, banyak ikhtiar tapi lupa ke Allah. Gak ada itu. Ngawur saja nantinya. Sekenanya, buang waktu, buang tenaga. Pusing. Ke Allah dulu ya. Karena Allah yang menguasai lahir batin kita, Allah yang menguasai semua persoalan kita. Ada pertanyaan? Silakan. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Lambat. Ibu dari mana, Bu? Ada tamu ya? Ibu? Pada bingung lihat kiri kanan. Emang saya sudah jadi ibu? Ya deh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Agung Sahrudin dari Unpas. Saya mau nanya, cara kita menghilangkan rasa galau dalam diri itu seperti apa? Karena saya sendiri banyak sekali masalah, terutama di bidang belajar dan juga ada sedikit masalah dengan hijrah juga. Kan kebetulan hijrah masuk DKM, dan kebetulan juga sekarang tuh lagi masa-masanya fase antara galau, antara lanjut atau udahan, biar semuanya itu bisa dipermudah. Tapi ada satu pengalaman kemarin, tanggal 1 sampai tanggal 9 itu alhamdulillah dikasih hidayah sama Allah buat sholat tahajud terus, karena kebetulan diam di DKM dan itu tenang. Tapi setanggal 10-nya saya melakukan satu kesalahan, pokoknya jauh dari Allah, dan sekarang tuh lagi nyari lagi 9 hari itu biar dapat lagi. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang mana? Jadi gini, 10 ya, dikurang 1 itu 9. Pas ya. Nyari angka 9 itu harus berjuang deh. Jadi pertanyaannya apa ini teh? Tolong nyari yang 9 gitu. Yang 9 hari tenang banget. Terus gara-gara tahajud. Tanggal 10-nya itu melakukan kesalahan maksiat sehingga hilang enaknya. Jadi sekarang apa? Cari lagi, cari yang kemarin itu. Coba ngapain aja dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tobat deh. Itu penghalangnya nikmat itu adalah dosa. Makanya gini ya. Ini seperti ceramah ini ya. Ini kan sepertinya ini kebaikan, betul? Sepertinya ini dakwah kebaikan. Tapi sesudah ini harus tobat nih. Karena dalam ceramah seperti ini, dalam kata-kata baik, itu juga mengandung banyak dosa. Ada ujub, ada ria, ada merasa sudah mengamalkan, ada ingin kelihatan sudah soleh. Macam-macam ini yang halus, tapi kalau kita baca ada di hati kita. Atau kata-kata yang tidak perlu keluar, sia-sia, meremehkan, gurau yang tidak perlu, itu semua harus ditobatin. Karena kalau ini nggak ditobatin, ini ngeganjel untuk kemampuan kita yang selanjutnya. Makanya setiap ketemu orang itu sebetulnya peluang jadi dosa. Ada ujub, ada ria, ada takabur, ada sia-sia, ada gurau, ada meremehkan, ada gibah. Ketemu orang tuh kalau enggak hati-hati jadi tuh. Makanya harus tobat. Untuk yang biasa saja harus kita tobatin. Kebayang itu orang yang tukang ngobrol, tukang main sana, enggak pernah istighfar. Itu kan hijab, itu yakin itu susah tuh tahajud tuh. Tahajud enak tuh kan hadiah dari Allah bagi orang yang berusaha memperbaiki diri, menata diri, tobat. Dan andalannya memang tobat deh, karena nggak bisa lepas kita dari dosa. Ada aja dosa dalam kebaikan sekalipun. Makanya ayat idza itu kan di ujungnya gimana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikanlah Allah bihamdi, dengan memuji Allah, wastaghfir, dan minta ampunan kepada Allah. Dari banyak istighfar. Ya akhwat, ada yang mau nanya? Tuh hampir saya dosa. Harusnya biasa aja.
Silakan Pak, maaf Pak. Ada mikrofon? Kalau nggak ada, saya minta maaf kalau kabelnya ini agak terbatas Pak ya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang kami hormati, nama saya Muhammad Hatta Hasan dari Bandar Lampung. Pada waktu Pak Ustadz ke Bandar Lampung, kebetulan kita berhalangan menghadiri di Masjid Adua. Pak Ustadz memberikan ceramah. Kebetulan saya di sini mungkin yang tertua karena umur saya sudah banyak. Yang saya mau saya tanyakan, pertama, kalau kita perhatikan dalam salat kita selalu membaca Al-Fatihah. Setiap rakaat membaca Al-Fatihah. Bahkan kalau bulan puasa, satu hari satu malam ada yang sampai 60 kali membaca Al-Fatihah. Sedangkan seperti kita ketahui, Al-Fatihah itu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan sangat besar maknanya. Tapi kalau kita lihat sekarang para pemimpin-pemimpin kita yang konon memang mereka ahli dalam bidang agama maupun juga yang lain-lain, masih juga terjadi perbuatan yang tercela, terutama mengenai korupsi. Apakah kira-kira yang dibaca itu barangkali kurang mendalami atau kurang teringat maknanya? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang sangat penting dari Fatihah itu doa minta diberi petunjuk Pak. Karena kita tanpa petunjuk tuh tidak bisa apa-apa. Masalahnya ketika minta diberi petunjuknya tuh benar-benar minta atau tidak. Karena boleh jadi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa jadi hatinya enggak ngarep petunjuk sama sekali. Itu kan minta. Lah orang minta lisannya tapi hatinya enggak minta. Allah tahu yang zuru ila qulubikum wa amalikum. Makanya Fatihah itu harus dinikmati betul karena gongnya di sana tuh Pak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Minta diberi petunjuk ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai dan sesat. Tapi kalau bab ininya lewat tuh bablas, berarti memang enggak minta Pak. Kalau minta dikasih kok oleh Allah tuh Pak. Ud'uni astajib lakum. Jadi masalah kita tuh mulutnya seperti yang minta tapi hati enggak. Karena diijabah kok Pak. Allah kan mendengar. Ini begini Allah kita mendengarkan semua. Jadi kalau baca Fatihah tuh sing dinikmati. Jangan lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dapat. Nanti ngikutin imam juga begitu. Dinikmati tiap bacaan imam tuh. Harusnya begitu katanya. Begitu. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan. Sudah Pak. Sudah. Udah yang korupsi. Wah saya bukan KPK. Susah Pak, kita juga sering korupsi waktu, korupsi mata, harusnya baca Quran, enggak ya. Kita juga kayak belanja gitu, pengen yang bagus-bagus. Milih yang bagus-bagus aja, yang jelek-jelek biarin tukang dagang rugi. Tanpa kita sadari, bakso tahunya ketinggalan, ngambil bakso yang utuh padahal daging yang tadi diambil. Kita kecil-kecilan juga begitu, turun mau ambil sendal orang ngalangin sepak begitu.
Sehingga masuk ke got tinggal sebelah kita lari aja ini. Ini serius hadirin. Itu kan ada lubang-lubang. Ada berapa sendal di dalam tuh ya? Oh, Masya Allah. Istighfar terus. Saya emang nggak tahu yang kecuali yang paling penting dalam hidup itu istighfar kelihatannya. Karena pasti dosa tuh. Bahkan istighfar kita aja harus diistighfarin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, ini harus istighfar terhadap istighfar barusan. Astagfirullahaladzim. Ini gitu-gitu ting menete astagfirullah sia. Apa itu? Pakai astagfirullah sia segala. Iya, ada tuh yang istighfar tuh mengekspresikan kemarahan. Astagfirullah. Dia mah nggak tobat tuh. Hanya memperlihatkan jengkel dengan istilah istighfar. Tobat betulan tuh Pak. Udahlah, makin banyak bicara, saya juga makin banyak dosa. Kesimpulan, tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Kalau yang terjadinya di amal yang Allah sukai, namanya Allah ridho, dan kita harus yakin kebaikan itu dari Allah. Kalau kita melakukan dosa, itu izin Allah, tapi harus tobat. Ciri-ciri kebaikan yang Allah sukai, hati kita tenang dan sesuai syariat. Ciri-ciri Allah tidak suka, hati kita enggak nyaman. Kalau sudah tidak nyaman, segera istighfar. Pokoknya kalau enggak nyaman, segera evaluasi, pasti ada yang enggak beres, ada yang salah pada diri saya. Jangan kebanyakan mikir kalau udah enggak enak, karena lagi nutup nih pintu cahayanya. Jendelanya lagi gardengnya nutup. Banyak istighfar saja ya. Tenang saja, dunia baik-baik saja ya. Makanya kalau nunggu WA dibalas enggak enak hati, itu pasti lagi ngarep-ngarep ke makhluk. Ya, kecuali yang sangat urgen gitu ya. Tapi kalau yang biasa aja dia nggak jawab, ya udah nggak apa-apa. Telepon nggak diangkat, ya nggak apa-apa. Jangan merasa terhina, tersinggung. Biasa aja. Dunia baik-baik aja kok. Dulu aja nggak ada handphone, nggak ada yang nunggu, nggak apa-apa. Ya, Bapak kan dulu nggak ada handphone ya Pak ya. Sudah ada dari dulu. Ya nggak apa-apa. Terus saya kan jadi dosa. Terima kasih ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wan nazata minan nar, wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi majelis ini, ampuni semua dosa kami seluruhnya ya Allah, seluruhnya. Hapuskan aib-aib kami ya Allah seluruhnya. Cegahlah kami dari perbuatan maksiat, jauhkan kami dari perbuatan dosa. Kuatkan iman kami ya Allah, lindungi dari nafsu yang menjerumuskan, dari syahwat yang menggelincirkan, dari amarah yang membinasakan. Istiqomahkan kami dalam ketaatan ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang selalu yakin padamu, hati yang tidak pernah melupakan walaupun sesaat. Karuniakan kepada kami hati yang tidak pernah berpaling darimu. Jangan biarkan ya Allah ada cinta yang bisa merebut cinta kami terhadapmu. Jangan biarkan ada kerinduan yang bisa mengurangi kerinduan kami kepadamu.
Jadikan setiap saat selalu bersamamu ya Allah. Hanya di jalanmu, hanya untukmu, hanya karenamu. Doa yang maha menatap, golongkan kami menjadi orang yang tidak pernah merasa lepas dari tatapanmu. Wahai yang maha dekat, golongkan kami menjadi orang yang selalu bahagia, merasa dekat denganmu. Ya Allah, jangan pernah ada kesepian di hati ini. Hadirkan Engkau di hati kami setiap saat. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kabulkan doa kami ini ya Allah, siapapun yang munajat. Amin. Doalah hadirin, Allah Maha mendengar. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih seluruhnya. Mohon doa, saya akan nengok ibu yang kurang sehat. Semoga Allah yang maha menyembuhkan beliau. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.